sholat itu adalah suatu kebaikan yang sangat mutlak. Artinya kalau kita melaksanakan sholat itu udah pasti baik adalah. Udah pasti baik kalau sholat itu. Nggak ada sholat itu yang nggak baik. Sehingga karena sholat itu suatu kebaikan yang sudah pasti baiknya, larangan sholat itu cuma di 3 tempat, Ibu. Larangan sholat itu hanya di 3 tempat. Itu pun masih bisa kita kerjakan walaupun di 3 tempat tersebut. Kapan itu 3 tempat? Ba'da subuh yang pertama. Yang kedua ba'da asar. Yang ketiga tatkala matahari ada di pertengahan kita, di atas kita pas, itu larangan sholat. Itu pun masih bisa kita kerjakan. Kapan itu? Tatkala kita ba'da asar, misalnya ada orang meninggal mau sholat jenazah, itu diperbolehkan walaupun ba'da asar. Atau kita keluar masjid asar, tiba-tiba ada perkeruan lagi masuk masjid, tahiyatul masjid, bisa kita laksanakan walaupun itu ba'da sholat asar. Begitu juga subuh, begitu juga tatkala matahari lurus di atas kita. Kalau hari Jumat bisa kita lakukan sholat di saat itu. Artinya karena kebaikan yang mutlak, yang udah pasti baiknya kalau sholat itu, hanya ada 3 tempat itu yang dilarang. Dan sholat ini unik. Sholat ini luar biasa. Ulama-ulama kita memberikan penjelasan. Ada nasihat ulama. Sholat itu adalah merupakan dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita baca suratul Fatihah, tatkala kita tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, itu adalah merupakan suatu dialog kita, bahkan bisa begitu. Karena apa? Tatkala kita mengatakan idza qalal insanu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah faka'annama hajja wa tamaro. Tatkala manusia itu sholat kemudian mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah faka'annama hajja wa tamaro. Itu seolah-olah atau nilainya setara dengan ibadah haji dan ibadah umroh. Luar biasa nggak? Luar biasa. Makanya sholat harus sedikit kita resapi, kita pahami nilainya. Wa idza qala, tatkala dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, tatkala menyampaikan itu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh faka'annama zara habiba sallallahu alaihi wasallam, setara nilainya, seolah-olah seakan-akan itu kita ziarah, sedang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam sholat. Kalau kita mau haji juga ongkosnya mahal, umroh juga begitu mahal, apalagi zaman sekarang banyak penipuan ya. Bayar umroh udah bertahun-tahun nggak berangkat, ada di antara kita kadang seperti itu. Makanya haji juga ngantri bertahun-tahun. Sekarang bukan puluhan bukan belasan, 20 ke tahun ke atas ya antrian kita itu. Makanya meresapi ibadah sholat itu tuh ganjarannya seperti itu. Makanya kita mungkin nggak bisa ke Guci kemana tuh tadi pada ziarah, nggak bisa kemana, sholat aja. Sholat itu nilai pahalanya udah setara dengan ziarah bahkan seluruh wali di alam dunia ini. Kita mau ke Baghdad, ke Irak, ke Syekh Abdul Qadir Jailani, jauh, mahal, belum tentu ngurus suratnya cepat beres. Mau ziarah ke Yaman, mau ziarah kemana, aulia-aulia di seluruh dunia ini, biayanya mahal. Sholat yang baik insya Allah nilainya setara dengan itu. Dan kita tahu, sering kita dengar cerita peristiwa Isra Mi'raj itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu suatu perjalanan yang luar biasa. Makanya
Kita anggap sholat kita ini sebagai mi'raj kita menuju Allah kita selaku seorang muslim, mukmin. Kalau kita mau mi'raj seperti Nabi kan nggak mungkin. Perjalanan Nabi coba perhatikan tuh, tatkala Nabi udah sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW tadinya bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tatkala malaikat mau terus, malaikat Jibril sudah nggak mampu untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril itu diam, tidak ikut menyertai Nabi Muhammad SAW di saat itu. Malaikat Jibril yang oleh kita, oleh seluruh makhluk dijuluki dia adalah Ra'isul Malaikah, komandannya malaikat. Tuh di saat sampai Sidratul Muntaha, dia mau melangkah terus mengikuti Rasul, dia sudah tidak mampu lagi. Ra'isul Malaikah, dia terhenti di situ. Bahkan kalau memaksa hampir dia ikut sampai mengecil segede burung emprit yang mempunyai sayap minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai barat tuh penuh, mengecil kayak burung emprit tuh. Akhirnya mempersilahkan Nabi, udah, kalau bahasa Jawa, jenengan aja yang sowan kepada Allah, saya sudah nggak sanggup. Kita ini kedudukannya sudah beda. Kenapa Rasulullah SAW sanggup menuju Allah sedangkan malaikat Jibril nggak sanggup? Karena Rasulullah SAW itu yang dipanggil oleh Allah. Malaikat Jibril nggak dipanggil, nggak mampu, nggak sanggup. Kan gitu. Dalam hidup kita aja kadang-kadang kan gitu. Misalnya ini ada ustadz yang lain datang kemari. Tiba-tiba kita lagi penutupan begini nih, pasti nggak dikasih kayak begini-begini. Yang datang belakangan, penghormatan berbeda. Artinya apa Ibu? Artinya tadi yang dipanggil adalah Rasulullah SAW. Sekalipun kedudukan malaikat Jibril itu raisnya malaikat, komandannya malaikat, dia tidak dipanggil oleh Allah dan tidak diberi penghormatan seperti itu. Makanya dipersilahkan mengucapkan, silahkan Rasul aja ngasih penghormatan kepada Allah. Makanya setara mengucapkan salam, Rasul kemudian at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, segala salam, keberkahan, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah jawab tuh, makanya ini sholat itu, tahiyat itu adalah bagian dialog dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi. Keselamatan bagi kamu wahai nabiku. Keselamatan bagi kamu wahai nabiku. Dijawab oleh Allah. Rasul gembira saat itu? Tidak. Apa jawab Rasul? Jangan ya Allah. Jangan cuman saya yang mendapat keselamatan. Jangan cuman saya yang mendapat keberkahan. Jangan cuman saya. Assalamu alaina, keselamatan bagi kami. Wa ala ibadillahi sholihin. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik mah ikut mendapat keselamatan ya Allah. Tuh, atas usul Rasulullah SAW kita ini diusulkan, kalau kita ini menjadi soleh, kita ini solihah, diusulkan oleh Rasulullah agar kita mendapat kesejahteraan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita dialogkan di dalam sholat kita. Makanya ciri Nabi itu adalah orang yang gak egois, gak memikirkan dirinya sendiri, pikirkan orang lain, pikirkan umat. Ciri kiai itu begitu, pikirkan orang lain. Ciri ustadz itu begitu, pikirkan yang lain. Nanti lihat aja nih, ustadz nih yang di depan sini yang pada mikirin saya enggak. Kalau ustadz bungkus, saya dibungkusin enggak? Kalau dibungkusin ustadz Ahyar semuanya nih misalnya, berarti ustadz Ahyar belum ustadz. Mikirin diri sendiri, enggak mikirin saya. Misalnya ustadz Deru nih dibungkusin bawa pulang sendiri, saya enggak dikasih. Ini berarti ustadz Deru belum ustadz. Mikirin diri sendiri. Tuh Nabi juga begitu, mikirin diri sendiri. Makanya enggak mikirin diri sendiri, mikirin orang-orang yang soleh semuanya. Makanya setelah Rasulullah SAW mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin,
seluruh penduduk langit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para malaikat yang tadinya pada diem nih, dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan mikirin dirinya sendiri, yang dipikirin seluruh umatnya yang soleh. Pada berikrar, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ini benar-benar utusan nih, ini benar-benar nabi nih, kayak gini nih. Benar-benar nabi karena mikirin orang lain, benar-benar ustadz karena mikirin orang lain, benar-benar kiai. Kalau kiai mikirin grupnya sendiri, NU mikirin NU-nya doang, nggak mikirin umat. Misalnya nih Muhammadiyah mikirin Muhammadiyahnya doang, nggak mikirin seluruh umat. Itu belum ustadz, belum kiai. Mikirin warganya doang. Yang dipikirin adalah seluruhnya, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tuh